70% ke rute-rute yang sudah ada pesawat reguler. Sebut dong kemana? Ke Bali. Oh, itu terpencil. Terpencil banget Bali itu. Ke Labuan Bajo. Terpencil banget itu, Mas. Ini saya sebut yang tempat wisata ya. Jadi ternyata kita membiayai Dharma Wisata anggota-anggota KPU. Iya, semacam itu. Kurang lebihnya begitu. 3T ini bukan terluar, tertinggal, terapa satu lagi? Terdepan. Iya. Kalau ini jadi terpadat, Iya. terindah, Iya. terenak ya. Bulan Januari 2024 nih. 2024. Bulan Januari itu kontraknya 40 miliar. Kemudian di bulan Februari itu 25 Saat pemilu miliar. ya? Saat pemilu. Pilpres itu. Betul, saat pemilu tanggal bulan 14, Februari tahun 2024 kemarin. Itu totalnya jadi 65 miliar. Nah, sementara pagunya adalah 46 miliar. Melebihi pagu dong. Melebihi pagu. Selisih 19 miliar rupiah. Lah kok bisa? Alasannya ini karena lagi hektik karena pemilu dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa profesionalitas KPU penting untuk dipertanyakan sebetulnya. Ya, masa salah masukin pagu dan ini transaksi. Betul. Pantas hasil begitu ya. Nah, butuhnya itu sebetulnya perkiraan kami, cost appraisal atau taksiran mandiri kami itu sekitar 15 miliar untuk seluruh kegiatan KPU yang berhasil kami pantau sampai saat ini. Iya. Itu kalau pakai private jet ya, Mas? Kalau pesawat pribadi? Kami punya hitung-hitungan sendiri tuh. Kalau pesawat umum ya, misalnya penerbangan menggunakan penerbangan umum, penerbangan komersil, kami menghitung ke 35 provinsi. Basisnya adalah provinsi, Mas. Mas Agus. Siap. Wah, ini baru-baru ini kan rame lagi nih. KPU meskipun pemilihan umum dan pilihan legislatif pilkada udah selesai, ini disorot lagi KPU. Karena diketahui KPU itu kayak buang-buang anggaran begitu luar biasa besar, puluhan miliar untuk menyewa jet pribadi saat pemilu 2024 kemarin. Ini kan dan nilainya cukup mencengangkan ya. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Iya Mas, makasih Mas. Sebetulnya kan kalau mau lihat dari background ke belakang ya, alokasi anggaran KPU itu gede banget, 71 triliun. 71 triliun total ya. Untuk pemilu semua ini ya? Pilpres, betul. Pilpres, pilkada, pileg. Hanya untuk satu pemilu. Hanya untuk satu pemilu. Bukan setahun atau 2 tahun. Enggak. Tapi kan hasilnya setelah kita tahu kayaknya nggak perlu ada pemilu ya. Sudah ada hasilnya dulu ya. 71 triliun. 71 triliun dan itu angkanya kan cenderung naik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Iya. Nah kemudian kan kalau mungkin teman-teman ingat ya di bulan Mei kemudian Mei tahun sebelumnya ya itu Mei itu di Komisi 2 DPR RI itu sempat nanya tuh ke KPU. Kami dengar tuh teman-teman KPU sewa private jet ya atau bergaya hidup mewah dan seterusnya lah ya. Nah kemudian di September sempat ditanya lagi. Nah sayangnya berhenti di situ Mas. Berhenti di Komisi 2. Komisi 2 nanya, terus KPU sudah memanggil KPU? Sudah manggil dalam forum rapat dengar pendapat sebetulnya. Ada klarifikasi, sudah. Sayangnya berhenti di situ. Nah kemudian kami di TI itu kan salah satu mandat organisasinya adalah memantau kebijakan publik. Yeah. Pengadaan ini bagian dari kebijakan publik sebetulnya. Nah kata kunci pengadaan itu kan kualitas pelayanan publik. Yeah. Dalam konteks KPU, pengadaannya salah satunya adalah untuk penyediaan logistik dan kegiatan pemilu serentak 2024. Yeah. Itu kata kuncinya sebetulnya. Nah kemudian kami coba telusuri informasi awal yang sudah beredar di di ruang publik. Kami cek tuh di data-data pengadaannya. Kami coba lihat daftar isian atau DIPA-nya, kemudian kami cek di RKA-nya, rencana kerja dan anggarannya, kemudian ketemu tuh Mas, ada satu komponen belanja sewa distribusi dan monitoring logistik pemilu. Jadi nyewa pesawat ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk nganter surat-surat suara atau orang-orangnya atau gimana? Betul, pertanyaan pentingnya jadi gitu. Ini sewa private jet ini untuk ngirim barang, logistik, atau untuk nyanter istri ke Amerika? Betul sekali. Nebeng kalau itu. Beda ya? Itu nebeng, beda tuh.
numpang. Iya, iya. Nah kalau ini pada akhirnya kita cek gitu ya, ternyata hanya untuk monitoring distribusi logistik. Oh, berarti bukan bawa ini ngantar kotak-kotak suara. Enggak mungkin lah. Enggak cukup ya. Private jet pesawat kan, Hercules lah itu ya. Betul, Hercules gitu. Itu pesawat-pesawat yang berbadan besar ya. Kenapa enggak Untuk monitoring naik aja pesawat Hercules? Sekalian sebetulnya lah ya, kalau hemat. diperbolehkan. Kalau untuk Bisa. monitoring memang wajib gitu ya. Penting untuk dilakukan monitoring sebetulnya. Tapi kan jangan lupa KPU itu kan punya KPU provinsi Iya, ada KPUD dan kan. kabupaten kota. Iya. Kenapa nggak mereka saja yang melakukan monitoring? Oh enggak mas, ini kita harus dari intervensi dari pusat untuk melihat barang ini sampai atau tidak, proses distribusi ke kabupaten kota lancar atau tidak, dan seterusnya. Oke, fine, nggak ada masalah. Kan ada pesawat komersil. Iya, kenapa nggak mau? Nah, itu jadi pertanyaan penting sebetulnya. Alasannya kenapa? Nah, Mereka nggak kalau dilihat di berita gitu ya, itu di KPU itu bilang katanya ini durasinya tuh mepet dari periode pemilu-pemilu sebelumnya. Ini hanya 75 hari. Dari mulai proses pengadaan sampai dengan distribusi itu prosesnya hanya 75 hari. Waktunya mepet. Nah, tapi jangan lupa dalam konteks pengadaan barang dan jasa ada yang namanya identifikasi kebutuhan. Nah, seharusnya kan KPU melihat sejak di awal, oke, karena waktunya 75 hari sebelum proses pengadaan, KPU harusnya bikin identifikasi kebutuhan tuh. Iya. Split tim, siapa ke sini, siapa ke Iya, situ. diatur lah. Diatur gitu ya, dan seterusnya. Makanya dalam konteks ini kami menganggap dari Transparansi Internasional bahwa pengadaan private jet ini KPU gagal dalam proses identifikasi kebutuhan. Iya. Gagal dalam konteks identifikasi perencanaan untuk monitoring logistik di daerah. Kira-kira gitu, Mas. Iya. Ya harusnya kan itu memang tugas mereka. Kalau mereka ini waktunya terlalu mepet, itu kan tugas mereka dibayar mahal jadi anggota KPU ya. Persis. Iya. Persis. Resiko lah ya Mas ya. Iya. Itu Resiko salah satu pekerjaan. resiko pekerjaan, betul, resiko pekerjaan. Nah, Capek segala kalau macam. ini dari Trans Asia, kita ngelihatnya kan berarti ketika pemilu kemarin ya, tahun 2024 ini berarti lalu lintas udara private jet ini wah luar biasa ya. Karena sebelum-sebelumnya kita tentang istilah private jet ini kan belum terlalu bagi masyarakat umum tuh yang pakai private jet tuh juga sangat sedikit, mungkin dulu ada tapi tidak semasif 2024. Ketika 2024 kita tahu beberapa calon presiden untuk efisiensi katanya dan mempersingkat waktu mereka menyediakan private jet gitu. Iya. Kayaknya pemilihan presiden tahun 98, 2000 awal juga belum ada ya kayaknya ya. Nggak tahu kita ya, naik sepeda mungkin mereka. Bajai paling enggak. Jalan kaki apa naik kuda mungkin. Iya, harusnya lebih sakti masuk gua bisa tembus mana ya. Berarti selama 2024 ini kayaknya kalau ini dari Trans Asia kayaknya kan sudah mempunyai data bagaimana lalu lintas udara ini begitu padat ya. Iya, kita kayak petugas ETC bandara. Kayak di Trans Asia. Kemayoran kayak filmnya di komik Tintin itu kan. Iya, lama-lama ternyata jadi petugas bandara ini karena mengawasi rute perjalanan private jet gitu. Nah, sebenarnya secara general private jet itu diciptakan sebenarnya bukan untuk pejabat, tapi untuk pebisnis yang sibuk gitu. Karena bagi mereka time is money gitu. Waktu adalah uang. Kalau pejabat kan money is time. Kebalikannya. Kalau kita time adalah waktu. Nah, kemudian terjadi pergeseran yang cukup tajam. Orang-orang yang punya duit, katakanlah artis, pejabat pemerintah, elit, itu akhirnya menggunakan gitu. Nah, di Indonesia memang pada awalnya juga pebisnis gitu. Karena memang dia yang punya duit ya untuk membeli. Waktu itu juga sewa belum semasif saat ini. Iya. Oh ya dulu kita ingat ada pengusaha keluarga B gitu. Iya. Dengan artis liburan ke Maldives. Itu hebohnya minta ampun. Dulu waktu itu kan, kaya banget yang pesawat pribadi kan. Kaya banget gitu. Nah, sekarang banyak penyewaan-penyewaan yang muncul, rental-rental lah, ibaratnya kita rental mobil ada banyak agensi. Pakai aplikasi juga itu Mas? Belum sampai. GoPlane. Barangkali ke depan ada karena kebutuhannya bisa aja semakin tinggi. Iya. Nah, kemudian pejabat-pejabat ini kita melihat tidak punya apa istilahnya ya, empati ya, kepada masyarakat gitu. Karena pertama sewanya begitu mahal, katakanlah
1 jam. Jadi sewa jet itu bukan sewa per pesawat, per perjalanan tapi per jam. Per jam itu mungkin bisa sampai 100 juta. Per jam? Cukup untuk memberangkatkan 1 RT ke Bali pakai. Udah seneng tuh Mas. Iya. Wah itu tiap acara kemerdekaan itu sebut panggil namanya nomor 1 itu Mas. Iya, itu selalu dikenang sepanjang masa. Iya, meninggal yang layak banyak. Jadi duit itu sebetulnya bisa untuk banyak hal gitu. 1 jam 100 juta katakanlah itu kasarannya. Nah, maka ketika pejabat menggunakan pesawat ini, dia menggunakan duit rakyat kan. Dia kan digaji dengan duit rakyat kan. KPU juga pakai duit rakyat dong. Apalagi KPU menyelenggarakan hajatan rakyat kan. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Katanya. Nah, duit rakyat ini digunakan secara ugal-ugalan. Secara amburadul. Tadi Pak Agus nyinggung dia tidak bisa mengidentifikasi, berarti dia gagal menjalankan amanat rakyat untuk menggunakan duit rakyat untuk rakyat, penyelenggaraan pemilu gitu. Nah, dia pakai buat apa? Buat foya-foya gitu. Nah, poin masalahnya adalah klaim-klaim KPU yang seolah-olah atau menyamarkan bahwa jet ini digunakan untuk distribusi logistik, untuk bawa barang. Oh, pertamanya bilangnya seperti itu? Betul. Bawa barang dulu ya? Setiap orang yang tahu bentuk pesawatnya itu tidak akan menolak bahwa langsung akan menolak bahwa tidak mungkin. Tapi orang yang tidak tahu, tidak pernah naik dan tidak pernah tahu barangnya ya mengiyakan aja. Pasar KPU lah ya. Iya. Pasar KPU ada. Cukup pintar membuat alasan gitu. Dan alasan kedua adalah ini penting untuk pulau-pulau terluar. Karena tidak ada jadwal penerbangan komersial. Di mana saat ini sesuatu yang susah untuk tidak ada pesawat. Iya kan bisa ada pesawat baling-baling lah, Susi Air ada kan. Ini private jet. Kan nggak bisa kalau ke daerah terpencil nggak ada bandaranya, susah juga. Terjun payung kali mungkin ya? Iya mungkin, dilatih secara ini terjun. Iya, mereka mungkin anggota Mission Impossible sih ya, Tom Cruise. Barangkali ya. Nah, argumen mereka kita cek gitu kan pejabat ketika ngomong A kita kan harus menyisakan ruang untuk bertanya. Ya kita boleh bertanya 10% aja lah. Percaya 10% gitu. 90% adalah kita cek bener nggak omongan pejabat gitu. Nah kita cek ternyata tidak benar 100% untuk pulau-pulau terluar. Gitu. Jadi rutenya malah nggak ke pulau terluar, nggak ada? Ada, hanya 30%. 70% ke? 70% ke rute-rute yang sudah ada pesawat reguler. Sebut dong kemana? Ke Bali. Itu terpencil. Terpencil banget Bali itu. Ke Labuan Bajo. Terpencil banget itu Mas. Ini saya sebut yang tempat wisata ya. Jadi ternyata kita membiayai Dharma Wisata anggota-anggota KPU. Iya semacam itu. Kurang lebihnya begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Itu tempat liburan semua. Raja Ampat gitu ya. Iya. Ke Malang gitu. Malang ke Ijen sih ya. Ke mana lagi ya? Ke Medan. Beli durian Mas. Ke pulau-pulau kecil yang eksotis. Enggano, Morotai. Pinter banget ya mereka milih-milihnya ya. Iya. Nah, dengan data tersebut dan data tersebut diakui oleh KPU gitu. Awalnya dia tidak mengakui. Tapi setelah kita keluarkan data ke publik, kita sharing ke media, kita ngomong ke media, dia mengaku, "Oh iya, kita ke daerah-daerah yang padat ini." Gitu. Oh, sebutnya padat. Nah, terus justifikasinya bukan lagi kita terbang ke 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Tapi ke DPT-DPT yang padat. Untuk apa? Mengantisipasi konflik gitu. Emang mereka bisa anggota KPU mengantisipasi konflik kan itu tugas keamanan. Iya, jadi alasan mereka itu berkembang seiring dengan kritik yang datang. Iya. Nah, case by case ya alasannya. Iya, pokoknya kita ngomong apa dia jawab aja gitu. Yeah. Pokoknya teman-teman CSO pengen dengar apa dari kami alasannya, saya akan sajikan. 3T ini bukan terluar, tertinggal, terdepan. Terdepan. Kalau ini jadi terpadat,
Ya. Terindah, Iya. terenak ya. Enak mas naik private jet mas. Iyalah. Kita nggak perlu nunggu di boarding, nunggu Langsung lagi. takut ketinggalan pesawat, nggak, pesawat yang nungguin kita. Iya. Aduh. Terus di atas pesawat kita bisa main HP. Saya belum pernah naik pesawat. Oh gitu ya mas, saya juga belum. Belum ada bayangan sebetulnya. belum kayak apa. belum. Iya. Saya hanya ini ngelihat YouTube. Gitu. Ternyata seperti itu. Nah, sementara setelah dari penelitian TII melihat ini kan dengan budget yang dikeluarkan berarti tinggi banget dong. Iya, kalau di data terbuka yang kami coba telusuri, Ya. itu nilai pagunya itu 65 miliar. 65 miliar. Nilai pagunya itu 46 miliar. Nilai pagunya 40. 46 miliar. Kemudian karena kan beruntungnya kita sekarang udah secara pengadaan itu semua sudah dilakukan secara terbuka. Ya, terbuka bisa. Ada Semua orang websitenya bisa ya, mengakses. semua orang ya. bisa akses itu. Dan setiap rencana umum pengadaan itu ada yang namanya kode-kode RUP-nya. Ya. Nah, dari kode RUP itu kemudian kita pindahkan datanya ke alat monitoring yang memang sudah dikembangkan oleh pemerintah. Ya. Kami coba telusuri dan ketemu tuh mas, ada di bulan Januari dan juga bulan Februari. Bulan Januari 2024 nih. 2024. Bulan Januari itu kontraknya 40 miliar. Kemudian di bulan Februari itu 25 Saat pemilu miliar. ya. Saat pemilu. Pilpres itu. Betul, saat pemilu tanggal bulan 14, Februari tahun 2024 kemarin. Itu totalnya jadi 65 miliar. Nah, sementara pagunya adalah 46 miliar. Melebihi pagu dong. Melebihi pagu, selisih 19 miliar rupiah. Meskipun sudah dijawab sama KPU, Cuma 19 miliar. KPU kan Cuma kemudian ya. KPU itu menjawab di salah satu media pemberitaan itu kan, oh ini apa yang dianalisis oleh Transparansi Internasional kebalik nih. Pagunya sebetulnya 65. Nah, nilai kontraknya 46. Lah, data terbukanya begitu kan Iya, bingung. iya, Kami iya. sempat, lah kok bisa? Alasannya, oh ini karena lagi hektik, karena pemilu dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa profesionalitas KPU penting untuk Ya. dipertanyakan sebetulnya. Ya, masa salah masukin pagu dan nilai Betul, transaksi. betul. Pantes hasil begitu ya. Ya, Nah, ya. jadi gitu tuh mas. Jadi agak aneh juga. Misalnya kalau misalnya KPU bilang ini kebalik-balik, ya nggak kayak gitu. Nah, sementara dalam konteks belanja keuangan publik itu harus betul-betul presisi. Iya, betul. Nggak boleh selisih Rp1.000 sekalipun, itu Iya, nggak iya. boleh. Nah, Harus presisi. Setelah dicek, kan semua kan kita bisa mengecek nih Iya. dengan tadi perkiraan kan ya sewa itu sejam 100 juta dalam kan bisa dihitung nih. Itu butuhnya ternyata berapa, Mas? Nah, butuhnya itu sebetulnya perkiraan kami, cost appraisal atau taksiran mandiri kami, itu sekitar 15 miliar untuk seluruh kegiatan KPU yang berhasil kami pantau sampai saat ini. Ya, itu cuma 15 miliar. Ya. Katanya pagunya tadi adalah 46 dan ternyata kenyataannya Nilai pembayarannya kontraknya 65. Kemudian Empat kali lipat. direvisi oleh KPU Hah? bahwa kontraknya itu tuh 46 Oh, kali, Pak. sesungguhnya. Tetap 3 kali lipat. Tetap banyak hasilnya. Iya. Selisih seberapapun itu tetap aja selisih. Itu kalau pakai private jet ya mas? Kalau pesawat pribadi? Kami punya hitung-hitungan Hah? sendiri tuh. Kalau pesawat umum ya? misalnya Penerbangan umum? menggunakan penerbangan komersil, kami menghitung ke 35 Provinsi, provinsi. iya. Basisnya adalah provinsi mas ya. Itu dengan total jumlah staf yang berangkat dari pimpinan sampai staf itu 13 orang. Oh, 13 yang ya. berangkat ke setiap provinsi. Ini pimpinannya udah diganti Sudah, tuh? sudah. Oh iya, udah diganti include, kan dulu? sudah include dengan pimpinan nih. Yang lama. Yang sekarang udah diganti. Iya. Udah include dengan pimpinan. Kalau ada namanya standar biaya umum, itu aturan dari PMK. Ya, Jadi betul. di level-level tertentu itu boleh menggunakan bisnis. Staff itu kelasnya ekonomi. Kami menghitung itu hanya 2,1 miliar, Mas. Untuk biaya pesawat aja? Untuk biaya pesawat PP. Oke, tambah dihitung akomodasi lah. Tambah akomodasi kita asumsikan 100%. 4 miliar tuh? 4,2 miliar kan. Itu Tetap masih gapnya jauh sekali dari kontrak 10 kali lipat. Betul. Betul. Nah, ini pada akhirnya kami isu yang perlu kami sampaikan jangan-jangan memang isunya adalah spending. Karena anggarannya banyak, mumpung anggarannya masih ada, gas saja. Itu kan uang rakyat. Persis. Itu makanya Komisi 2 mempertanyakan itu kan? Persis. Itu kenapa Komisi 2 mempertanyakan itu. Nah, sayangnya berhenti di
rapat dengar pendapat sebetulnya, tidak didalami. Nah, kami dari masyarakat sipil karena punya kewajiban untuk monitoring anggaran publik ya coba kami dalami, dan kami collab sama teman-teman Trans Asia yang punya kapasitas untuk monitoring penerbangan private jet, dan ketemu hitung-hitungan kami, hitung-hitungan teman-teman TA, wah selisihnya tetap banyak ya. Tetap banyak gitu. Dan dalam 2-3 hari ini cukup ramai lagi kan diberitakan kan. Betul, di media mainstream pun memberitakan tentang ini. Betul. Dan kemudian tanggapan KPK gimana sejauh ini? Ya, kami per 7 Mei kemarin kami bikin laporan Mas ke KPK gitu ya. Kami TI, Trans Asia dan teman-teman teknis bikin laporan gitu ya. Dan kami sampaikan beberapa temuan-temuan sementara kami begitu. Dan statusnya per hari ini masih dalam proses telaah gitu ya. Artinya dari pihak KPK gitu ya. Kami dari pihak statusnya masih dalam proses telaah. Nah, tak hanya berhenti di KPK, kami juga belum lama setelah kita tapping ini, itu kami lapor ke DKPP sebetulnya untuk pelanggaran etiknya. Rasanya tidak etis lah KPU dengan anggaran negara kemudian menggunakan pesawat pribadi hanya untuk monitoring. Betul. Gitu kira-kira Mas. Nah, dalam konteks monitoring kan sebetulnya masih sangat mudah dilakukan oleh teman-teman KPUD. Mandatnya dikasihkan saja ke KPUD. Iya, bisa kan. KPUD. Kalau nggak, buat apa kita melantik KPUD di setiap daerah kan? Betul. Berarti mereka nggak percaya dengan KPUD. Nah, hal lain itu yang perlu dipertanyakan. Hal lain gini juga Mas Jaki. Kami mau bilang juga bahwa kan selama ini banyak klaim dari pemerintah kalau pengadaannya sudah digital, risiko korupsinya hilang kok. Nggak juga. Masih ada bisa. Faktanya masih ada gitu. Kalau teman-teman ingat kasus di Basarnas, itu kan lewat e-katalog. Itu masih tetap ada. aja bisa ya. Kasus korupsi. Kemudian di Bandung pengadaan CCTV. Belum lama ini Ridwan Kamil iklan ya. Iklan gitu kan sama juga. Artinya manusianya sebenarnya. Ya, kami mau bilang bahwa pengadaan digital itu tidak sepenuhnya mengurangi praktik korupsi selagi regulasinya tidak dijagain secara betul. Masalahnya di kita itu baru perpres Mas, baru perpres pengadaan barang dan jasa. Idealnya itu kan lewat undang-undang ya. Karena kalau belajar dari beberapa negara lain, mereka sudah punya undang-undang pengadaan barang dan jasa publik. Karena mungkin dianggap nggak urgent ya. Lebih urgent itu undang-undang TNI. Betul. Lagi Polri gitu kan. Betul. Perampasan aset aja nggak. Ya, sampai sekarang belum tuntas. Minerba tiba-tiba mendadak udah. Omnibus Law, cepet banget. Ini kita tentang KUHP, KUHAP juga tahu. Ya, seperti itulah ya. Emang bener, memang pejabat kita diganti AI aja semua. Komuter kan nggak suka duit. Iya. Manusianya. Nggak makan duit ya. Tapi nanti kita dikuasai Skynet kayak film Terminator itu. Dikendalikan Skynet. Nah, ini kemudian kalau kita ngomongin ini, kalau indikasi ya kita tanpa mendahului dulu ya, pasti kita menghargai asas praduga tak bersalah. Betul. Tapi ini indikasi korupsinya cukup besar ya. Ya kita suudzon ya, nggak apa-apa lah ya. Setidaknya kita ya perlu pembuktian juga. Karena itu hak kita sebagai masyarakat kan. Karena ini yang dipakai adalah uang rakyat nih, dari pajak digunakan oleh KPU, dari penyelenggaraan pemilu yang bisa dikatakan salah satu yang paling amburadul juga. Kemudian apalagi ternyata ada kasus-kasus seperti ini kan. Nah, ini yang dilakukan oleh kita sebagai masyarakat selain melaporkan ini ke KPK, apalagi yang bisa dilakukan? Ya, ini momentum di mana proses pengadaan sudah mulai banyak dibuka. Nah, ini momentum penting untuk melototin ya. Mungkin lebih tepatnya melototin model pengadaannya pemerintah begitu ya. Satu itu, kemudian keduanya ya kita bikin berisik aja deh. Bikin berisik di media sosial gitu ya. Ini agar masyarakat biar tahu juga ini. Ya, betul. Betul. Kan ada juga tuh belum lama kan ada pengadaan sempak di salah satu institusi di kita tuh pengadaan celana dalam di TNI gitu. Ya, celana dalam terus yang bayarin sempaknya kita ya. Yang kayak gitu-gitu kan penting untuk dipelototin ya. Kita mau bilang sebetulnya masyarakat tuh bisa ngelihat sebetulnya, dan hati-hati sebenarnya negara itu juga seharusnya lebih memperhatikan tahapan-tahapan di dalam proses pengadaan. Tak hanya itu, dalam
proses perencanaan itu juga warga juga penting untuk dilibatkan. Iya, betul. Kadangkala yang dibutuhkan A, tapi outputnya adalah B, yang gampang banget kelihatan itu kan sekarang ini misalnya gini, dalam konteks lain Mas, Papua misalnya, makanya di Papua kan banyak kan yang pada nolak makan bergizi gratis. Iya. Karena kebutuhan teman-teman di Papua adalah Pendidikan gratis. Ya. gratis. Dan makanan di sana kayaknya pendidikan makanan di sana lebih enak daripada makanan yang diberikan. Betul. Pendidikan yang dekat dengan warga. Iya. Ini jarak dari rumah ke sekolahnya jauh gitu. Infrastrukturnya juga nggak terlalu Gurunya bagus. diganti tentara sekarang. Iya, semuanya multifungsi. Gitu Mas, kira-kira. Nah, berarti kan selain kemungkinan indikasi ada penyelewengan dana yang begitu besar, ada juga ini polusi yang gila-gilaan lagi nih. Iya, betul. Dengan penggunaan pesawat pribadi ini pasti kan emisi karbon yang dihasilkan makin besar kan? Iya, jadi kalau ngomong emisi sebetulnya emisi private jet itu kasarannya itu 10 kali lipat daripada pesawat komersial. Satu pesawat jet 10 kali lipat pesawat komersial? Satu penumpang yang naik private jet, satu penumpang yang naik pesawat komersial, itu 10 kali lipat private jetnya. Iya, karena private jet paling cuma 13 orang, 15 orang ya? Iya, sementara pesawat diisi ratusan orang, puluhan gitu. Nah, maka jumlah total emisinya dibagi jumlah penumpang. Semakin sedikit penumpang ya semakin besar. Apalagi private jet sendiri itu sebetulnya tidak selalu penuh ketika terbang. Iya. Gitu. Jarang sekali sampai katakanlah seandainya private jet yang dipakai KPU 13 orang itu kemungkinan juga tidak selalu penuh. Gitu. Karena jarang sekali gitu. Jarang sekali pesawat private jet itu penuh. Faktor load-nya mungkin ya 70-60% gitu. Yeah. Gitu. Jadi semakin besar lagi. Nah, maka sebetulnya salah satu yang berbahaya yang tidak terlihat karena polusi emisi karbon dioksida kan dampak yang tidak bisa diukur saat ini. Iya. Tapi terakumulasi dari tahun ke tahun. Kita mengalami pemanasan global, kita mengalami anomali iklim. Iya, kiamat iklim lah kadang. Kiamat iklim itu ya disumbang dari aktivitas emisi di langit. Karbon ya. Iya, emisi karbon, terutama karbon dioksida, CO2 gitu. Ini yang bikin langit, yang bikin iklim itu lebih panas, bumi lebih panas dia. Mereka ini jadi semakin besar orang berkontribusi terhadap emisi, itu semakin sedikit terkena dampak dari iklim. Tapi semakin sedikit orang atau orang yang sedikit mengeluarkan emisi itu justru mendapatkan dampak paling gede. Gitu. Jadi disinilah kita melihat sesuatu yang tidak adil. Gitu. Katakanlah warga-warga rakyat yang tidak mampu, itu kan emisinya sedikit Pak. Dia jalan kaki kan? Kemana-mana ya? Iya, kemana-mana jalan kaki, nggak ada emisinya gitu, hampir zero gitu. Nah, KPU ini pakai pesawat yang emisinya sangat tinggi gitu. Jadi kalau tadi biayanya itu bisa berangkatin orang se-RT, kalau total emisi private jet KPU itu dibandingkan ada orang naik motor keliling bumi, itu sampai 30 kali Pak. Naik motor ya? Naik motor, apalah. Jadi udah bosen ya 30 kali. Iya, sampai bosen gitu. Jadi katakanlah rakyat jelata itu menghabiskan seluruh anggaran naik untuk jet ini, emisi yang dihasilkan rakyat jelata itu pakai motor, itu bisa keliling bumi sampai capek lah. Iya, iya. Nah berarti misalnya nih, akhirnya KPK setelah menelaah dan kemudian menganggap ini ada penyelewengan dana. Berarti mereka bisa mendapatkan kena kasus hukum pidana dong? Iya, kalau ada temuan pidannya pasti akan kena case ya. Tapi lagi-lagi ini perlu menunggu hasil dari KPK ya. Nah, per hari ini memang kita belum dapat informasi. Ya, kita sih kami berharap KPK bisa mendalami berangkat dari temuan-temuan awal kita ya. Karena kalau data yang kami punya itu kan semuanya hampir semua itu data terbuka sebetulnya Mas. Data dari rencana umum pengadaan, kemudian dari LPSE-nya, kemudian dari alat monitoringnya. Nah, aku lupa menyampaikan bahwa penyedianya ini baru Mas, baru 2 tahun berdiri. Penyedia jasa operatornya atau bukan broker ini perusahaan broker. Jadi kayak travel agent-nya lah. Iya, travel agent lah kurang lebihnya begitu. Jadi dia bukan operator. Nggak punya pesawatnya ya. Nggak punya pesawat, bukan operator juga. Dia berarti mencari lagi, mensubkan lagi ke operator-operator. Dan kan prosesnya jadi panjang. Iya, iya. Ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun, baru 2022. Dan masih keluarga jangan-jangan.
Nah, kami belum mendalami, tapi yang pasti memang dari data yang di website memang itu memang kami tidak belum melakukan pendalaman lebih tajam lagi profil si perusahaan. Tapi yang pasti perusahaan baru tahun 2022, kemudian 2024 ditugaskan oleh KPU untuk menyediakan private jet gitu ya. Nah, si perusahaan ini belum pernah punya pengalaman ngurusin private jet. Ngurus profilnya memang dia urusan jasa penerbangan, tapi dia belum punya pengalaman untuk kerja dengan pemerintah. Jadi KPU ini klien pertamanya dia nih. Gitu. Sama model di katalog yang kayak marketplace itu. Iya, persis. Jadi metode pengadaannya mirip kayak di marketplace gitu. Jadi e-katalog itu kan mirip kayak marketplace pada umumnya lah ya. Kita mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Nah, sayangnya salah satu kelemahan di e-katalog itu kita nggak pernah dapat informasi tuh Mas, proses tawar menawarnya. Dan itu kan kalau dari pemerintah akan pengadaan ini bukannya harus ada kayak lelang gitu, kayak pitching gitu lah ya. Iya, sekarang kan prosesnya berarti ini penunjukan langsung dong ini. E-katalog Mas. Jadi dia boleh milih. Jadi dia tinggal cari, karena e-katalog kan gede banget ya, banyak ya. Dia tinggal cari kata kuncinya private jet, berapa banyak penyedianya nih. Nah, sayangnya waktu itu yang menyediakan private jet itu cuma satu. Perusahaan itu aja yang nongol. Yang nongol ya? Di marketplace gitu mereka? Iya, di marketplace. Di Shopee misalnya gitu? Oh enggak, adanya di e-katalognya nasional. Sana ya? Yang dikelola oleh. Aduh, tiba-tiba di Shopee ada private jet gitu. Mungkin Mas, bisa. Kan kadang netizen itu random. Ada aja gitu. Iya. Aduh, dan setelah ini tuh ke depannya berarti seharusnya kan ya harus ada pengawasan lagi dong dari masyarakat. Betul. Padahal kita melalui Komisi 2 sudah mempertanyakan ini kan sebelumnya. Iya, yang pasti kan logikanya begini Mas ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang oke kalau penyelenggaranya kurang oke. Nah, kan gitu. Ini kan kata kuncinya di situ tuh. Maka ini pesan buat teman-teman di Komisi 2 sebetulnya ketika mau memilih calon pimpinan KPU ya perlu hati-hati. Pastikan betul track recordnya begitu ya. Dia terafiliasi dengan siapa gitu. Jangan sampai presiden ini kemudian terulang kembali. Ini kami coba cek ya Mas ya. Ada nggak sih lembaga pemerintahan yang kemudian menyewa secara khusus private jet? Kami belum menemukan. Bahwa ada menteri yang kemudian naik private jet itu banyak, gitu ya, banyak banget. Terlepas itu dibayarin atau numpang ya. Ke Amerika. Ke Amerika itu tadi, ya kita nggak tahu. Gitu. Tapi yang pasti lewat anggaran negara berdasarkan perencanaan pengadaan ya kami belum menemukan. Gitu. Dan rasa-rasanya nggak ada urgensinya sebetulnya. Utama kan itu kan urgensinya kan. Betul. Pun ada misalnya ketika terjadi bencana. Gitu ya, BNPB misalnya ketika ada bencana itu statusnya bukan sewa private jet tapi charter. Iya, charter pesawat. Biasanya langsung dibeli sekian banyak tiket gitu ya, dipakai untuk memberangkatkan orang. Sekalian bawa barang malah bawa barang juga kan. Dan seterusnya. Itu yang kami dari data-data pengadaan itu yang kami temukan. Tapi kalau spesifik private jet ini baru pertama kali. Sependek pengetahuanku Mas. Iya, jadi KPU ini bancaan banget ya bisa ya? Iya, karena 71 triliun tadi. Iya, 71 triliun. Naik 50% dari Pemelu sebelumnya. Iya. Alasannya karena serentak nih ya? Iya. 50%. 50 ya cukup ini. Saya sih emang semakin yakin untuk tidak memilih ya. Memilih untuk tidak memilih. Memilih tidak memilih. Ketika Mbak Futami bilang ini bijak memilih adalah tidak memilih bagi saya. Gitu. Setelah kesini ya, lihat kesini kayaknya ngapain ya gitu. Bijak untuk tidak memilih. Bijak untuk tidak memilih. Tapi sekali lagi nih kita sebagai warga negara, kecuali kita oleh pemerintah dianggap sebagai penduduk aja kan. Kita dianggap sebagai angka aja yang cuma digunakan 5 tahun sekali aja kita dianggapnya. Setelah itu ya kita bersuara kadang nggak dianggap kan. Itu sedihnya. Terus berarti kita masih menunggu dari KPK? Ya, betul. Kami menunggu dari KPK, kami menunggu dari BPK, kami menunggu dari DKPP. Dan ini progresnya akan ditunggu sampai kapan kira-kira?
Yang pasti kami sedang mendalami bukti-bukti baru, gitu ya. Kami lagi mencari bukti-bukti baru penyedia ini terafiliasi dengan siapa, gitu ya. Karena kami kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak terafiliasi dengan. Kalau polos-polos aja gitu. Kalau polos lempeng-lempeng aja kayaknya nggak mungkin deh. Gitu. Kayaknya rasanya nggak mungkin. Wong kita aja mau beli sesuatu di marketplace aja teliti banget kan. Kayaknya kemahalan nih barang. Iya, cek lagi dah harga lu. Cari yang lain, cari aja yang murah. Ini promo gitu kan ya. Kayaknya promo, gratis ongkir nih, gas gitu kan. Ya mungkin kalau di KPU karena bukan pakai duit mereka sendiri ya. Bisa jadi. Cari yang paling mahal deh. Iya. Bisa jadi begitu. Kenapa cari mahal-mahal? Membantu perekonomian rakyat. Bukan duit gue. Iya. Jadi kita menunggu itu sambil kita terus bersuara dan kita harapin berikutnya lagi KPU tidak seperti ini ya. Dan dari KPU tanggapan terakhir masih tetap ngeles seperti ngeles kayak Bajai ini aja. Statementnya masih menganggap bahwa ini urgent gitu ya. Kemudian waktunya sempit. Hasil analisis TI terbalik gitu ya. Yang seharusnya itu pagu yang sesungguhnya adalah nilai kontrak gitu ya. Ya apapun itu data terbukanya mereka sendiri ya menunjukkan angkanya begitu gitu ya. Iya. Pagunya 46, kontraknya adalah 65. Totalnya 65 gitu ya. Iya, kebutuhan sebenarnya cuma 4,2 maksimalnya misalnya. Iya, padahal kalau dia pakai pesawat komersil gitu ya, ini jelas cuma 4,2. Ya, gitu ya. Jauh sekali. Ketika penyelenggaranya memang seperti begitu, menyelenggarakan dengan tidak profesional, hasilnya pun juga tidak ya begitu ya, cukup mengecewakan. Makanya begitu banyak orang mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah salah satu pemilu terburuk secara penyelenggaraan. Ya, kalau hasilnya ya silakan dipikirkan sendiri ya. Silakan dinilai sendiri. Silakan dinilai sendiri sebagai rakyat. Tapi kita seperti mengatakan seperti ini bukan karena kita benci terhadap pemerintah, benci terhadap KPU atau iri terhadap pegawai KPU, enggak. Sekarang kita cinta terhadap bangsa dan negara ini. Mumpung kita masih cinta ya. Jadi kita mengkritisi. Betul. Kalau kita makin cuek, nggak peduli amat, itu berarti malah bahaya. Justru kalau cerewet, tandanya kita peduli. Tandanya cinta. Tandanya cinta. Basic aja dulu. Iya. Jadi para anggota KPU jangan benci terhadap teman-teman TII, Trans Asia ataupun masyarakat umum yang mengkritisi, itu adalah tanda cinta kami terhadap Anda. Termasuk juga keluarga Anda juga mencintai Anda. Jadi ingat, jangan kasih makan dari uang panas untuk keluarga, anak-anak dan istri Anda. Sakit perut. Oke, terima kasih Mas Agus, terima kasih Mas Zaki. Jangan lupa terus dengerin Diskusi Barbar kerjasama dengan Trans Asia di channel 2045 TV.